Hei, Xiao, kenapa kamu memprovokasi Zhao Papi? apa salahku? Kamu tidak punya. Lalu kenapa dia membatalkan semua kerjasama dengan World Travel Agency? Apa yang kamu katakan sampai semua kerjasama dibatalkan? Dia cukup normal hari ini. Tidak ada kejang juga. Bagaimana aku bisa membatalkan kerjasama dengan perusahaanmu? Batalkan saja kerjasamanya. Bagaimana aku tahu? Aku tidak macam-macam lagi dengannya. Mungkinkah priamu juga datang untuk menjadi bibi psikosis menopause? Zhao Papi ini, lihat bagaimana aku menghadapinya. Oke, aku tunggu. Oke, kamu benar-benar mengutuk bos tepat di depan mataku. Infernal Affairs juga dipentaskan. Sebenarnya, aku hanya ingin berbicara dengan Ningxia. Masalah penghentian kerjasama kita. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Pikir, Bagaimana menghukum dirimu sendiri? denda aku tidak makan malam selama sebulan. Oke, tidak ada makan malam mulai sekarang, oke. Jangan coba-coba membodohiku. Potong bonusmu 2 bulan. Kalau tidak diberi sedikit kekuatan, kamu tidak akan tahu bagaimana menyesal. Bos, jangan. Aku harus melunasi hipotek dan kartu kreditku. Aku harus makan dan membeli pakaian. Aku juga ingin membuatkanmu kue. Zhao Papi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tulis segera. Kerjasama sudah dibatalkan, apalagi yang harus ditulis. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Maksudku jika kamu tidak memikirkannya. Ini sia-sia ditulis. Masuk akal. Apakah dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai ayah? Apakah dia mengakui kamu? Apakah dia menemukan kamu? Siapa ayahmu? Kamu tidak punya ayah seperti dia. Halo, ini Xiao Dai. Brother dan Kiao. Halo, senang kamu bisa menelepon saya. Apakah kamu sedang sibuk sekarang? Bertemu di suatu tempat. Bebas. Kirimkan saya alamatnya, dan saya akan segera ke sana. Sampai jumpa sebentar lagi. Paman, Kamu. Siapa yang kamu cari? saya tunangan Zhao dan Kiao. Nama saya Ningxin. Baiklah. Silakan masuk. Silakan masuk, terima kasih.
Kakak dan Kiao. Senang melihatmu. Ayo duduk. Apa yang ingin kamu minum? Satu cangkir Americano. Itu bagus. 1 cangkir Americano. Kakak dan Kiao, apa yang bisa kamu lakukan dengan saya? Bagaimana kabar Mama Zhang? Saya sangat merindukannya, ingin bertemu dengannya. Ibu saya baik-baik saja. Saya mendaftarkannya untuk tur. Apakah kamu sedang bepergian di Dali Yunan baru-baru ini? Saya malu. Mama Zhang telah bekerja keras di keluarga kami selama lebih dari 20 tahun. Berakhir dengan pergi seperti ini. Saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf karena ibu saya ingin menemukan ibu saya dan kamu. Tidakkah kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Sudah terlambat bagi saya untuk berterima kasih kepada Bibi Liu. Apa yang kamu bicarakan maaf? Ibu saya dengan kejam mengusir Mama Zhang. Kamu masih harus berterima kasih padanya. Apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu masih anak dari ibumu? Halo, permisi. Ini Americano kamu. Terima kasih. DLL. Berhenti minum kopi. Katakan apa yang terjadi. Kakak dan Kiao, kamu salah paham dengan Bibi Liu. Bibi Liu adalah orang terbaik di dunia. Saya salah paham dengannya. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan sekali. Jangan beri aku jalan memutar. Beginilah situasinya. Bibi Liu merasa kasihan pada ibuku yang sudah berusia 60 tahun. Sudah mencapai usia pensiun. Anakku juga masih muda. Aku juga berharap nenek bisa menjaga dia. Jadi diskusikan denganku. Minta dia pulang dan menikmati hari tuanya. Kamu juga tahu hubungannya dengan Bibi Liu sangat dalam. Dia pasti tidak mau meninggalkan rumahmu. Jangan khawatirkan Bibi Liu. Hanya dengan cara ini. Meskipun hati ibuku hancur. Tapi tujuannya tercapai. Bibi Liu memberi ibuku banyak uang. Sebagai tunjangan pensiun. Juga memintaku membawanya berlibur setiap tahun. Dalam kesehatannya. Bisa lebih sering jalan-jalan. Kali ini saat dia pergi ke Dali. Tak usah dikatakan betapa bahagianya. Bukan gaya ibuku sama sekali. Layaknya Bunda Maria. Maaf, Paman mengambil kebebasan untuk menyela. Jangan repot-repot. Lihatlah kalau kamu datang. Apa hadiah yang kamu bawa? Apakah dan Kiao menyuruhmu datang? Tidak, aku datang sendiri. Aku pikir aku akan segera menikahinya. Seharusnya mengunjungi calon mertua. Sekalian kamu. Minamlah sesuatu. Tidak perlu, Paman, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku tidak mendengarmu dengan jelas tadi. Siapa namamu? Namaku Ningsin. Ningsin. Apa hubungan antara Ningxia dan kamu? Ningxia. Dia adalah kakakku. Dia adalah kakakmu. Tampaknya dan Kiao memiliki hubungan dekat dengan kalian berdua. Bagaimana kamu mengenal kakakku? Aku dulu pelanggan perusahaan I Go My Way. Tepatnya kakakmu yang melayani kami. I Go My Way adalah perusahaan perjalanan khusus yang disesuaikan secara pribadi. Beberapa bulan lalu, aku bercerai dari mantan istri karena mereka mengatur semuanya. Adikmu sangat cerdas. Kebaikan khusus. Kebiasaannya terhadapku. Dietnya sangat diteliti. Mengetahui dengan baik. Paman, kamu tinggal sendirian di rumah besar ini. Sendirian itu baik. Bebas. Lihat betapa baiknya ini. Paman, sebenarnya dan Kiao telah mencari keberadaanmu selama ini. Dia peduli padamu. Dia sering menyebutkanmu padaku. Bagaimana dengan dan Kiao? Adalah anak yang keras kepala. Hanya bisa dikatakan hubungan kami sebagai ayah dan anak lemah. Biarkan saja. Henna. Aku benar-benar tidak tahu kamu datang berkunjung hari ini. Sebelum kamu datang, aku ada janji dengan klien. Aku ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan mereka. Aku tidak akan menahanmu. Ini salahku, Paman, dengan sembrono mengganggu hari ini. Tidak. Kamu tidak keberatan jika aku datang lagi lain kali. Bagaimana mungkin? Senang bertemu denganmu. Sampaikan salamku pada adikmu saat kamu pulang. Itu bagus. Kalau begitu aku pergi. Sebenarnya, Bibi Liu benar-benar merawat kami yang yatim piatu dengan baik. Dari SD sampai universitas. Biaya sekolahku selalu dibayar oleh Bibi Liu. Awalnya Bibi Liu bilang padaku, jika aku mau belajar di luar negeri,
Semua biaya belajar di luar negeri dibiayai olehnya. Aku hanya tidak ingin menambah beban Bibi Liu. Setelah kuliah, aku hanya ingin cepat-cepat mencari uang untuk menghidupi keluarga, mandiri sejak dini. Tapi pekerjaanku diatur oleh Bibi Liu. Bibi Liu membantuku membeli rumah dengan uang muka. Biaya pernikahanku diberikan oleh Bibi Liu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bibi Liu. Benar-benar tidak menyangka, ibuku ternyata memiliki sisi yang tidak kuketahui. Bibi Liu benar-benar memperlakukan kami ibu dan anak seperti keluarga. Tanpa Bibi Liu mungkin tidak akan ada aku sekarang. Bibi Liu adalah ibu yang baik. Kamu harus berbakti padanya. Beritahu aku. Kapan Mama Zhang akan kembali? Aku ada sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padanya. Akan kembali dalam 2 hari. Baiklah, beritahu aku saat kamu kembali. Kakak dan Kiao. Bibi Liu, apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Sebelum ibuku pergi berlibur dia tahu bahwa Bibi Liu bersusah payah merawatnya. Aku selalu merindukan Bibi Liu. Khawatir tidak ada orang lain yang bisa merawat kehidupannya. Jangan khawatir, Kakak Chen yang baru adalah perawat profesional. Aku percaya pada kemampuannya. Aku hanya ingin bertemu Mama Zhang secepat mungkin, belajar darinya. Beberapa hal tentang keluargaku lebih dari 20 tahun yang lalu. Xiao-Xia, aku ada di perusahaanmu. Jika itu nyaman bagimu, aku akan masuk dan menemuimu. Itu bagus. Kakak, Aku tidak mencarimu. Kamu tidak menginginkan kakakku lagi. aku sibuk belakangan ini, jadi begitu saja. Kamu pasti masih menyalahkan ibu. Terakhir kali kamu pergi aku sudah memberitahunya. Kamu seharusnya mengenalnya. Wataknya memang seperti itu. Mulut pedas hati lembut. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu selalu ingat kita adalah keluarga. Kakak jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bagaimana kalau pulang makan malam saat kamu ada waktu luang? Jelaskan semuanya dan kamu akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingat? Dulu aku pernah punya klien di perjalanan. Mr. Zhang. Nama belakang Zhang, aku punya banyak klien. Siapa yang kamu maksud? Mr. Zhang Ziwei. Yang ada di perusahaanmu. Mereka yang pernah mengalami perceraian. Kamu bilang itu dia. Mengapa kamu tiba-tiba melupakannya? Begini. Dia sekarang adalah klienku. Suatu hari saat kita sedang ngobrol. Ternyata kamu juga tahu. Kamu tahu. Bagus untuk pekerjaanku untuk tahu lebih banyak tentang pelanggan. Jadi aku ingin mengenalmu lebih jauh. Apakah kamu tahu kepribadiannya dan minatnya? Mr. Zhang sangat baik. Terakhir kali dia bercerai, dia meninggalkan rumah. Dan dia meninggalkan villa untuk mantan istrinya. Tapi aku juga tidak terlalu mengerti. Mereka adalah pasangan yang baik dan sangat harmonis. Perceraian mereka juga perceraian yang damai. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Artinya, dia adalah orang kaya dan sangat penyayang. Mr. Zhao pasti orang baik dan dia tidak seperti orang kaya pada umumnya. Dia sangat rendah hati. Apa maksudmu dengan perbedaan? Tidak menuntut dalam hidup. Adalah seorang vegetarian dan dia tidak makan MSG, tidak makan makanan cepat saji, tidak suka bersosialisasi, biasanya makan di rumah. Maka dia benar-benar orang yang aneh. Kita sudah bertemu beberapa kali sejak terakhir kali, dan dia membelikanku kopi. Ya? Ibu Ciri. Ada yang mau menemuimu. Kamu. Bagaimana kamu bisa datang? Lihatlah aku San Beifang berakhir, seperti ini. Ayo kamu. 171 jujur saja. Beifang? Sampai sekarang kamu masih mengatakan hal seperti ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Bersalah? Mengapa aku harus merasa bersalah? Saat aku bersamamu, aku penuh dengan kekurangan. Semuanya memanjakanmu, aku mengikutimu ke timur, aku tidak berani ke barat. Aku merasa bersalah.
Kamu sangat tersiksa karena bersamaku. Hari-hari bahagia yang kita jalani dulu, apakah semuanya palsu? Apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Kebahagiaan, cinta yang bahagia. Kamu bahkan tidak punya sedikit pun rasa hormat padaku. Bagaimana dengan ini? Upacara pertunangan. Kamu menggunakan anjing peliharaanmu sebagai pengantin priaku. Apakah kamu memikirkan aku? Aku ada di hatimu. Hanya seekor anjing. Karena kamu punya begitu banyak ketidakpuasan, kenapa tidak bilang lebih awal? Apa gunanya bilang padamu? Sungguh wanita yang sombong dan otoriter. Menganggap uang adalah segalanya. Bisa membeli cinta, membeli pernikahan. Konyol. Tapi aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu tidak bisa membohongiku apapun yang terjadi. Itu bukan alasan bagimu untuk melanggar hukum. Ini bukan. Aku terkunci di kamar kecil ini sekarang. Berkat kamu. Apa kamu puas? Kita tidak saling berhutang. Aku datang hari ini untuk berpamitan denganmu. Kota ini, tidak ada lagi yang menahanku. Aku akan mencari orang tuaku dan memulai hidup baru. Sampai jumpa hari ini. Ini bisa dianggap sebagai putus total untuk kita berdua. Sebenarnya, kamu tidak perlu datang menemuiku. Tidak bisa menemuiku. Aku tidak akan mengganggumu. Bagaimanapun kita berdua pernah bersama, hampir bertunangan. Meskipun kamu tidak memikirkan aku, tapi aku masih merindukan cinta lama. Lupakan saja. Lupakan satu sama lain. Lakukan transformasi yang baik, hidup baru. Kiyu. Tolong maafkan aku. Temukan pria baik untuk menikah. Berhenti mencari aku. Aku membeli rumah yang kamu sewa sebelumnya. Masih ada tempat tinggal saat kamu keluar. Ada kartu di dalamnya, menyimpan sedikit uang. Saya sudah menyerahkan kunci dan kartu ke polisi untuk diamankan. Kiyu. Aku memperlakukanmu sangat buruk. Kenapa kamu masih memperlakukanku dengan baik? Aku punya teman yang mengajariku. Enggak perlu alasan untuk bersikap baik ke orang lain. Selamat tinggal. Ngomong-ngomong kamu masih kerja jadi aku enggak ganggu lagi. Aku duluan ya. Oke. Xiao-Xia. Ini kan hari raya Mid-Autumn. Waktu keluarga kita dan keluarga dan Kiao makan malam bareng. Semuanya salah ayahku. Dia salah ngomong. Sebenarnya keluarganya enggak ngundang kamu. Jangan dipikirin. Aku takut kamu bakal canggung kalau dateng. Gak apa-apa, aku ngerti. Mr. Trejo, ketika seseorang jadi berlebihan dan merepotkan, itu waktunya dia menghilang. Harga saham Blue Bridge International terus turun belakangan ini. Kita udah dapat cukup saham. Ditambah saham ayahku. Yang kita butuhin sekarang cuma pukulan terakhir. Liu Lanxi. Selama ini nutup-nutup skandal di perusahaannya. Jadi aku punya alasan buat percaya, laporan keuangan mereka bulan ini bakal ada kerugian besar. Ada satu lagi situasi. CFO Mirka menyalahgunakan dana 20 juta. Orangnya sekarang kabur. TAPI Blue Bridge International buat jaga image mereka. Nutup-nutupin lagi semuanya. Sampai sekarang belum ada laporan. Jadi buruan sekarang. Dapetin data keuangan asli Blue Bridge International dari Ningxin. Aku coba. Jangan cuma kerja keras, coba-coba aja nggak ada gunanya. Liu Lanxi udah janjiin pernikahan Shao dan Kiao dan Ningxin. Dan persiapan pernikahan udah dimulai. Sekarang kamu harus lakukan apapun. Dapetin kerjasama dan persetujuan Ningxin. Kalau nggak, uangmu bakal hilang.
Tuan, mari kita pergi. Oke. Orang tua, aku datang untuk melihat kalian. Ayah aku membawa anggur Shaoxing favoritmu. Ayo minum bersama kami. Seseorang bertanya padaku, kenapa seorang gadis suka minum anggur Shaoxing? Aku bilang pada mereka, karena ayahku dulu bekerja sangat keras. Banyak tekanan. Hobi favorit setiap hari. Cuma makan lauk goreng buatan ibu. Minum 1 kati anggur Shaoxing. Jadi waktu aku masih kecil, aku selalu minum bersama ayah. Seseorang bertanya padaku, apakah anggur ini enak? Awalnya aku juga berpikir, asam dan susah diminum. Tapi kamu bilang padaku, karena anggur Shaoxing bergizi dan murah. Itu adalah sup kebahagiaan rakyat. Jadi aku pelan-pelan jatuh cinta dengan rasanya. Yang paling penting adalah masih ada rasa rumah. Aromanya seperti ayah. Karena anggur Shaoxing, aku belajar untuk menjadi biasa. Belajar menghargai. Belajar menghargai naik turunnya kehidupan. Yang paling penting, aku juga belajar untuk sabar. Ayah, ibu, aku datang hari ini untuk berpamitan pada kalian. Aku harus pergi jauh. Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin lebih lama. Orang tua, aku janji pada kalian, apapun yang terjadi, aku ingin sendiri bekerja keras untuk menghadapi. Dari sekarang, aku tidak akan menjadi beban orang lain lagi, tidak akan mengganggu siapapun lagi. Aku pasti akan bekerja keras, menjadi lebih mandiri, lebih kuat. Ayah, ibu, saya janji padamu, segera setelah saya kembali, akan menemuimu segera.
Kenapa kamu di sini lagi, Paman? Saya membelikanmu beberapa, siap untuk membuatkanmu makan malam. Lihat kamu ada apa denganmu. Jika saya tidak di rumah setelah kamu datang, kamu tidak melakukan perjalanan sia-sia. Tidak apa Jeka, saya akan kembali besok, sampai suatu hari kamu. Sampai kamu memiliki makan malam. Paman, kamu pergi dan minum secangkir teh dan istirahat segera akan baik-baik saja. Tapi, saya tidak tahu selera kamu. Ikuti saja kebiasaan makanmu sendiri. Saya seorang vegetarian jadi saya hanya membeli beberapa hidangan vegetarian. Kamu juga vegetarian. Ya memang. Tapi vegetarian saya tidak ada hubungannya dengan agama. Saya hanya berpikir sehat untuk menjadi vegetarian. Dan beban pada tubuh relatif ringan. Orang yang sepaham. Saya juga seorang vegetarian. Betapa kebetulan. Nyonya Bos memeriksa pekerjaan. Jangan bicara omong kosong, kenapa saya tidak senang di sini. Sangat senang. Pintu saya selalu terbuka untukmu. Minuman apa saja? Barbir. Ayolah. Ayo lep mulutmu. Meskipun kami berdua adalah teman masa kecil. Kamu juga harus memperhatikan citramu. Kamu ingin melakukan ini lagi kecuali saya. Kamu tidak bisa menikah. Beku berkata. Jam berapa kamu pulang kerja hari ini? Pesanan apa? Saya ingin makan barbeque, ingin makan ikan kuning panggang, tusuk sate terong panggang. Ngiler mikirinnya. Ide bagus, aku juga lapar. Kalau gitu ayo pergi. Aku yang traktir. Gak apa-apa makan malam sekali-kali. Ayo pergi. Xiao Liu, awasin aku. Terlalu kaya. Nggak nyangka Miss Ningsin punya skill masak kayak gini. Jangan puji-puji aku. Gimana kalau cicip dulu? Ngiler aja ngeliatnya. Sebenarnya aku nggak pakai MSG. Soalnya nggak sehat. Keren. Cocok banget sama kebiasaan makan aku. Serius. Bagus. Ayo. Minum dulu. Ini enak. Anggur bagus. Ini moutai yang aku simpan bertahun-tahun. Minum dulu. Ayo. Makasih Om. Terima kasih. Silent making sate pelem-pelem. Makasih. Hauzi, ayo. Ini sate kambing favorit kamu. Enak. Hauzi, apa cita-cita kamu? Cita-cita aku di mana? Buka bar aja biar dapat uang lebih. Setiap hari ketemu macam-macam orang. Di balik setiap orang ada cerita yang berbeda. Sangat menarik. Jadi aku pikir suatu hari nanti, aku bisa menulis cerita-cerita ini. Jadikan buku dan filmkan. Menarik sekali. Nggak nyangka kamu anak sastra. Setiap orang punya puisi dan mimpi di hati. Cerita dong tentang kamu. Aku sih cuma pengen cari uang lebih buat kuliah ke luar negeri. Belajar 2 bahasa. Jadi praktisi pariwisata yang handal. Lumayan gige. Tentu saja ini adalah impian saya. Ini adalah hal favorit saya. Datang untuk mengucapkan semoga mimpimu terkabul. Saya berharap Anda sukses. Salut. Paman, jika Anda suka makan masakan saya, di masa depan saya akan sering datang untuk membuatnya untuk Anda. Saya sangat menyukainya. Tapi bagaimana saya bisa seberuntung ini? Saya akan menikah dengan Dan Kiao. Ayahnya akan menjadi ayah saya mulai sekarang. Menghormati orang tua adalah kewajiban anak-anak. Paman, sebenarnya saya cukup khawatir dengan kondisi Dan Kiao belakangan ini. Meskipun dia terlihat kuat di permukaan, tapi sebenarnya dia cukup rapuh. Dia telah menjalani terapi psikologis selama bertahun-tahun. Waktu yang serius. Obat-obatan juga akan.
Mengapa ini terjadi? Apakah ini serius? Hubungannya dengan ibunya tidak pernah baik. Karena bayangan masa kecil, ditambah dengan kematian mendadak mantan pacarnya. Ini telah menyebabkan dia pukulan psikologis yang besar. Saya sangat khawatir. Suatu hari dia akan hancur. Sepertinya. Saya tidak bisa mencerna makanan Anda. Paman, orang tua yang malang. Saya percaya. Anda pasti juga peduli pada Dan Kiao. Hanya saja dendam generasi sebelumnya. Sebenarnya tidak seharusnya dibayar oleh generasi berikutnya. Bahkan jika itu adalah orang asing. Anda adalah orang yang sangat baik. Saya pasti akan membantunya juga kan. Sejujurnya, untuk Dan Kiao, saya bersedia melakukan apa saja. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Menghilangkan kekhawatirannya tentang latar belakang hidupnya. Paman, bahkan jika itu adalah kebohongan putih, selama kita bisa membuat orang yang kita cintai bahagia, itu sepadan, bukan? Saya benar-benar tidak ingin melihat Dan Kiao tidak lagi mengalami pukulan. Saya bilang Pak Sao, Anda memanggil saya untuk menemani Anda di tengah malam. Anda tidak ingin saya melihat wajah pahit Anda kan? Fokus saja mengemudi mobil Anda. Jangan khawatir tentang riwayat hidup Anda. Ketika Mama Zhang kembali kebenaran akan terungkap. Jika tidak, mari kita lakukan tes DNA. Tapi apapun itu, Anda adalah putra Liu Lanzi. Anda tetaplah Anda. Bukan begitu. Dan Kiao. Bukan itu Ningxia. Saya benar-benar tidak mengerti. Dari awal Anda jelas menyukainya. Mengapa dia menjadi saudara perempuannya lagi? Putar ke arah bar. Chen Xiao. Apa yang terjadi antara kalian? Mengapa Anda bertanya banyak? Saya menyuruh Anda berputar dan ganti bar. Baris ke baris. Halo Dan Kiao. Saya Zhao Zui. Di mana Anda? Apa nyaman untuk bertemu? Di mana Anda? Saya akan menemui Anda. Mengapa ada yang mengajak Anda keluar begitu malam? Itu ayah saya. Dia meminta saya untuk bertemu. Kalau begitu pergilah. Bukan ini yang Anda harapkan. Sebegitu malam. Anda mencari saya. Kopi untuk Anda. Dan Kiao. Semua ini kesalahan ayah. 26 tahun. Membuat Anda kehilangan kasih sayang ayah. Menanggung sendiri. Suka dan duka tumbuh dewasa. Saya sangat menyesal. Jika memungkinkan, saya ingin mengganti kasih sayang ayah yang hilang itu. Mengapa Anda tiba-tiba mengatakan itu? Apa hati nurani Anda tersadar, menyesal? Sebenarnya di sini ada banyak rahasia. Saya tidak bisa melihat Anda. Kita punya banyak kesalahpahaman saat kamu masih kecil.
Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku penasaran dengan 26 tahun yang lalu. Kamu tidak peduli padaku. Apakah ada alasan lain? Ini dendamku dengan ibumu. Langsung menyangkutmu. Aku sangat menyesal. Biar aku tanyakan satu hal terakhir. Itu yang menggangguku selama bertahun-tahun. Apa masalahnya? Apakah aku anakmu? Ya. Sin Er sudah pulang. Kenapa pulangnya malam banget? Kenapa belum tidur? Gimana bisa tidur kalau kamu belum pulang? Kamu nggak pulang makan malam? Nggak nelpon ngasih kabar? Ibumu masak banyak tadi. Sia-sia semua. Kamu ngomong apaan sih? Bukannya Sin Er lagi pacaran. Wajar kalau pulangnya agak malam. Ayah? Dulu ibumu yang cerewet, sekarang giliran kamu. Ayahmu lagi menopause. Menopause tua. Aku lagi menopause. Kita orang tua memang bosen. Kamu kuat. Pokoknya kamu nggak perlu khawatir. Aku ngerti kamu. Aku mikirin keponakanmu yang berharga. Barusan aku cuma ngomong beberapa kata segitunya. Nggak nelpon sama sekali. Meskipun aku dendam, aku tetap nelpon kamu. Kamu ngomong apaan sih? Oke ayah. Jangan ribut karena Xiaoxia. Aku ketemu Xiaoxia tadi. Gimana? Xiaoxia ITU, gimana keadaannya? Lemen, semuanya baik-baik saja. Tapi Xiaoxia bilang, dia ada acara di hari raya. Nggak bisa makan bersama kita. Apa? Apa yang penting? Gak bisa lewat festival pertengahan musim gugur. Pasti penting. Jangan terlalu khawatir. Ok, tidur lebih awal aku di rumah. Sin Er makan apel. Udah cukup. Udah malam. Aku antar kamu pulang gak usah. Gak ada yang nyetir. Mending telpon balik. Istirahat yang cukup pas pulang. Jangan dipikirin. Itu benar. Henna. Anak yang baik. Dia peduli sama kamu. Dia suka banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kamu ketemu dia. Dengerin aku. Jangan kasuin dia. Nanti bawa dia pulang. Ayo pergi. Dan Kiao, Ningsin. kamu datang ke aku. Ke kantor aku? Gak usah. Aku ada waktu buat ngobrol. Oke. Terima kasih. Ada apa? Terima kasih atas apa yang kamu lakukan buat ayah dan anakku. Itu yang harus aku lakukan. Dan Kiao. Ketua, ayo lihat Ningsin. Pas banget kamu datang. Aku mau bilang ke kamu. Malam festival pertengahan musim gugur, dua keluarga kita kumpul bareng. Gak boleh ada yang absen. Ini ketua. Jangan naik, duduk bentar. Enggak. Aku harus buru-buru balik kerja ketemu klien. Aku pergi dulu. Dah. YTH Tuan Zhao, aku nulis surat ini buat kamu.
Saya ingin memberitahumu sebuah kabar sedih. Putra kesayanganmu Zhao dan Qiao, anak dari Liu Lanzi dan suamiku. Halo, siapa ini? Halo Tuan Zhao. Fax telah diterima. Siapa kamu? Saya juga. Seseorang yang terluka oleh Liu Lanzi. Permisi. Izinkan aku mengajakmu meninjau surat ini dari 26 tahun lalu. Dan kembali membuka luka lamamu ini. Atau mungkin lukanya tak pernah sembuh. Seperti penderitaanku dan ibuku. Terlalu sulit dilupakan. Apa maumu dariku? Kudengar kasih sayang ayah Tuan Zhao begitu besar. Mengkoki Zhao dan Xiao. Putra yang tidak memiliki hubungan darah denganmu. Aku sangat mengagumi ketegaranmu. Mampu menelan aib yang mempermalukan hidupmu. Aku ingin dengan baik hati mengingatkanmu. Liu Lanzi duri di tubuhmu. Tak akan pernah bisa dicabut. Sebagai seorang pria, aku juga bisa memahami. Trauma dari pengkhianatan ini tak akan lenyap seiring berjalannya waktu. Ia hanya akan semakin menyakitkan, semakin kuat. Tampaknya, kamu telah melakukan cukup banyak penelitian tentang diriku. Karena kamu menghubungiku secara proaktif. Pasti ada tujuanmu sendiri. Silakan katakan. Sebagai junior, aku ingin bertemu denganmu. Pada saat itu, aku akan memberitahumu segalanya. Tak ada tempat untuk mencari. Tak ada usaha sama sekali. Dengan kartu truf Zhao Ziwei, lalu Liu Lanzi akan seperti Titanic, tenggelam ke dasar. Sebenarnya aku selalu penasaran dengan pengalaman hidup Zhao dan Qiao. Ketika aku mendengar Ningxin mengungkap informasi ayahnya, aku menyimpulkan, dia punya rencana untuk kita. Pasti menjadi bantuan penting. Meskipun kamu melakukan pekerjaan yang hebat kali ini, ketika kamu memberitahu saya informasi penting tentang Zhang Ziwei, saya memeriksa semalaman. Saya menemukan bahwa dia adalah Zhao Ziwei. Blue Bridge International. Sinua pemegang saham dan Kiwara saham mereka. Saya tahu sinunya. Tapi hanya pemegang saham tersembunyi dengan 10%. Saya sama sekali tidak bisa menemukannya. Sekarang pasti, dia adalah Zhao Ziwei. Mantan suami Liu Lanzi ini. Jika kita bisa memegangnya, itu akan lebih kuat lagi. Hanya saja saya suka juga menggunakan Ningxin. Halo Tuan Zhao. Dokter yang sedang sibuk sekarang. Tunggu sebentar di sini. Oke. Santai sekali. Sepertinya keterampilan medis seorang psikiater. Pada akhirnya saya diremehkan oleh semua orang. Keterampilan medis psikiater saya more than enough untuk menghadapi kamu. Selamat datang Tuan Zhao untuk masuk ke bengkel Suez. Apa masalahnya? Terlihat bagus dan terasa enak. Musim semi. Saya pasti tidak datang untuk mengeluh hari ini. Apakah untuk pamer kekayaan? Sepertinya bertemu ayahmu mendapatkan banyak. Ya. Dia mengabaikan saya selama 26 tahun, membuat pengakuan, dan membersihkan keraguan saya tentang asal-usul saya. Saya adalah anak kandungnya. Selamat. Batu besar di dadamu. Akhirnya jatuh. Terima kasih. Membantu saya menemukan keberadaan ayah saya selama ini. Jangan terlalu sopan. Ini yang seharusnya dilakukan saudara. Apakah kamu tahu? Ningxia pergi menemui ayah saya. Dia menyentuh ayah saya. Membuatnya tiba-tiba menyesal. Hari itu Ningxia datang menemui saya. Dia khawatir tentang kondisi kamu. Semoga aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Jadi aku tidak punya waktu untuk membahas. Kasih saja alamat ayahmu padanya. Ternyata kamu yang ada di balik layar. Aku hanya menyediakan kondisi objektif. Dia benar-benar membuat ayahku terkesan. Jadi kamu tersentuh. Ini hanya janjikan. Kamu tidak mencintainya. Xiaoli pergi dan kerjakan tugasmu. Serahkan saja padaku. Itu bagus. Orang yang kamu cintai tidak memiliki takdir denganmu. Tidak apa-apa mencari seseorang yang mencintaimu. Apakah ada alasan penting lain?
Karena sikap dingin Ningxia padamu, memicu kamu. Dan saat ini, Ningxia membuat yang lain. Cukup untuk memberimu alasan untuk melarikan diri. Dan Qiao, aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Bukan hadiah. Jika kamu tidak benar-benar ingin menikahi Ningxia, kamu hanya sesaat. Atau untuk melarikan diri. Membuat keputusan seperti itu, kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Dan menyakiti Ningxia. Bukankah menikahiku yang diharapkan Ningxia? Benar. Ningxia ingin menikahimu. Tapi pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Ningxia? Aku tahu di dalam hatimu. Ningxia dan Hongdou. Apakah Ningxia? Kamu memiliki harapan yang berbeda. Sebenarnya kamu sangat mengerti. Hanya saja kamu tidak ingin menghadapinya. Terakhir kali. Ketika kita berdua pergi ke Hong Kong. Kamu dan Ningxia, bukankah sudah menjadi suatu hubungan? Aku terlalu mabuk malam itu, tidak ingat apa-apa. Tidak heran kamu bertingkah aneh belakangan ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Lalu kamu tidak bertanya padaku. Selain itu aku benar-benar tidak yakin. Karena kita tidak bisa yakin. Apa kamu mau? Gunakan hipnosis untuk mengembalikan situasi malam itu. Menurutmu tidak? Ada psikiater tidak? Kebiasaan mengintip privasi orang lain. Bukan ini disebut mengintip privasi. Ini disebut meresepkan obat yang tepat. Apa kamu lebih khawatir? Aku minta password kartu bankmu. Seperti setiap kali kamu tidak menghabiskan kopimu, aku juga bisa mengukur keadaan hatimu. Ini sikap profesionalmu. Tidak heran klinikmu sepi. Kerja bagus. Kembali ke topik. Dan Qiao, karena kamu sudah membuat keputusanmu. Jujurlah. Ini tanggung jawabmu pada Ningxia. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Kamu harus menempuhnya sendiri. Aku hanya bisa berdiri di auditorium. Bersorak dan bersorak untukmu. Terima kasih. Apa maksudmu? Pergi saja. Biaya konsultasiku dihitung per detik. Lihat di mana kita duduk, siapa dokter dan siapa pasien. Oke. Bisakah Dr. Zhao memberiku kesempatan? Aku traktir kamu makan. Aku sibuk. Tapi jangan selalu menjadi milik orang lain. Mentor, harus cari wanita untuk berlatih. Lalu gabungkan teori dengan praktikmu, untuk menjadi psikiater yang meyakinkan. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai dokter. Giliran mendidikku kan. Tidak. Cari seseorang yang kamu cintai. Jangan terus menggangguku, makan minum main bola. Iya atau tidak, siapa yang mengganggu siapa? Mr. Zhao, tahukah kamu apa namanya perilakumu? Ini disebut menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan. Balas dendam. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Halo Tuan Zhao, tolong. Keponakan Tuan Zhao Feng Jingyao. Secara senioritas saya harus memanggilmu Paman Zhao. Saya tidak tahan karena ini bukan keluarga. Duduklah. Ayah Fonf. Jadi ibumu. Saya sudah memberitahumu isi surat itu. Ya. Ibuku adalah korban seperti kamu. Lebih dari 20 tahun. Mengapa hal-hal berdebu ini? Dan kemudian menuangkannya. Karena saya ingin mengambil kembali apa yang hilang dari ibuku. Dendam generasi sebelumnya. Saya tidak ingin kalian yang lebih muda terlibat lagi. Hentikan. Paman Zhao,
bagaimana kamu ingin saya melepaskannya? Ibuku karena ayahku, pengabaian dan penelantaran kronis. Lebih dari 20 tahun sakit, terbaring di rumah sakit jiwa, dan suami tercintanya. Tapi setiap malam saya berteriak nama Liu Lanzhi. Dan provokator Liu Lanzhi. Tapi kamu bisa menginjak darah dan rasa sakit orang lain, tanpa beban. Itu tenang. Apakah kamu harus mengubahnya menjadi badai? Apakah kamu sudah memikirkannya? Setelah badai, itu akan berantakan, akan menyakiti yang tidak bersalah. Semua orang harus melakukan segalanya untuknya, membayar harga, beberapa rasa sakit di depan, beberapa rasa sakit di belakang, tidak melaporkan, belum. Paman Zhao, bukankah kamu sudah membayar harga yang mengerikan? Apa yang kamu inginkan? Mudah pada waktu yang tepat. Berdiri bersama kami. Itu sesederhana itu. Itu sesederhana itu. Tapi pada waktu yang tepat, aku akan menerbitkan surat itu. Tidak. Apa karena melindungi dan Qiao? Kesalahan dan hutang. Seorang pria harus jujur dalam melakukan sesuatu. Aku Zhao sangat tidak setuju. Paman Zhao, kamu juga korban. Sudah selesai. Selama 20 tahun terakhir, aku tidak tertarik pada dendam lagi. Aku melakukan sesuatu dengan prinsip. Jangan membujukku lagi. Tolong. Baiklah kalau begitu, tapi Paman Zhao, aku harap kamu mempertimbangkan kembali. Aku akan berkunjung lagi ketika ada waktu. Pergi. Presiden Feng masih sibuk. Aku masih punya beberapa hal untuk diselesaikan. Bagaimana kabarnya? Ngomong-ngomong Tuan Feng, aku dari pelanggaran lain. Menemukan celah di Blue Bridge International. Beritahu aku. Blue Bridge International TYLA brought lot. Proyek yang dikembangkan bersama. Karena sifat tanahnya tidak sesuai dengan penggunaan pengembangan aktual dan terhenti. 100 juta dana sebelumnya sia-sia. Ini hanya kesalahan dalam pengambilan keputusan mereka. Tidak bisa menjadi ancaman mematikan bagi Liu Lanzhi, tapi bisa digunakan sebagai kode tambahan. Sekarang yang paling penting adalah menemukan celah keuangan Blue Bridge International. Ini fatal. Aku pikir terobosannya. Orang yang kabur dengan uang itu. CFO. Jadi kamu harus mendapatkan laporan keuangan Blue Bridge International. Inilah mengapa Liu Lanzhi tidak pandai mempekerjakan orang. Bukti paling kuat dari penipuan dan tidak melapor. Jelas. Benar. Ada kabar dari Tuan Zhao. Dia keras kepala. Dia tidak ingin surat itu jadi publik. Demi melindungi Zhao dan Qiao. Ya, dia dalam masalah. Sekarang media internet sangat berkembang. Kalau ini saat kritis, terserah dia mau atau tidak. Meskipun aku tahu kamu benar-benar tidak ingin Ningxia terlibat dalam pertarungan ini. Tapi aku bisa pastikan padamu, cintamu pada Ningxia tidak cukup dalam. Dia hampir menjadi pengantin orang lain. Dan kamu berdiri di tepi jurang. Kalau ini terus berlanjut, maka tujuan kita akan sia-sia. Ya, bagaimana dengan cinta? Adalah hal yang aneh. Itu bisa membuat orang bodoh. Juga bisa mengisi pria putus asa dengan semangat juang. Aku harap kamu akan penuh semangat juang untuk memperjuangkan cintamu.
Aku duluan ya. Mr. Feng jalan pelan-pelan. Miss Ning. Sudah larut malam masih lembur lagi. Aku hampir selesai. Miss Ning. Setelah pulang kerja cewek-cewek lain, mereka semua nonton film dan makan malam sama pacarnya. Kamu lembur di sini setiap malam. Masa muda Miss Ning sangat singkat. Cepat cari suami dan nikahkan dirimu. Aku juga ingin menikah, bukan ini yang tidak ada yang mau. Kalian orang kota terlalu banyak tuntutan. Apa mobil dan rumah? Lebih baik tidak ada mertua. Pria terbaik adalah yatim piatu. Kami orang desa jauh lebih sederhana. Bibi, kamu bahagia. Bahagia itu bisa bertahan hidup. Mari kita berjuang sekarang. Hanya untuk 2 anak. 2 anak. Itu tekanan yang besar. 1 di SMP dan 1 di SD. Sekarang sistem pendidikan wajib 9 tahun tidak perlu uang. Tapi masih harus masuk SMA dan kuliah. Aku hanya ingin memanfaatkan kesehatanku sekarang. Keluar dan cari uang lebih banyak. Tante, kamu harus biarkan anakmu belajar keras. Sekarang ini masyarakat. Gelar sarjana adalah kunci untuk mencari kerja. Jangan seperti aku, tanpa ijazah. Sulit bertahan hidup dimanapun. Non Ning, jangan berkecil hati. Berusaha keras. Orang baik akan mendapat balasan. Terima kasih. Sin Er. Belajar keras, makan banyak. Terima kasih, Ibu. Siapa ini? Baik. Halo, ada apa? Mari bertemu. Kalau ada masalah telepon dan bicara saja ya. Aku menunggumu di kafe lama di sekolah. Sin Er, aku akan selalu menunggumu. Suiran. Membingungkan. Dan Kiao, seberapa sibuk pun kamu bekerja, ingat untuk makan. Ini sudah siap untuk makan malam. Luangkan waktu besok sore untuk memilih gaun pengantin. Bagaimana kalau kamu tidak makan malam? Aku tidak peduli lagi. Aku punya mie instan dan kopi instan sudah cukup. Lepaskan beberapa pikiran dengan lembut, tidak tentu lega. Beberapa orang perlahan lupa. Tidak tentu mudah.
Beberapa rasa sakit perlahan menghilang. Tidak tentu suatu kebijaksanaan. Ketika tidak ada apa-apa, jaga hatimu. Tetap aman. Halo host, aku bingung sekarang. Teman ini, bisakah kamu ceritakan kebingunganmu? A adalah pria yang aku suka. B adalah pria yang menyukaiku. Aku bingung harus bersama siapa. Pertanyaan ini harus dirasakan sendiri. Kalau tidak, kamu juga bisa mencoba mencium dua pria. Pilih yang mana saja yang membuat hatimu berdebar kencang. Apa saranmu? Membosankan. Terlalu vulgar. Mari kita ambil panggilan berikutnya dari King Feng. Kalian anak muda menghabiskan sepanjang hari dengan ponsel. Seperti kecanduan narkoba. Ayah? Tempat lama. Tempat duduk lama. Menunggu kamu. Bos. Beri saya semangkuk mie, seperti dia. Bos datang untuk semangkuk mie tulang babi. Aku ingat kamu adalah teman Xiao Xia. Aku pernah datang ke sini sekali. Kamu ingat aku? Xiao Xia tidak pernah membawa pacarnya ke sini. Kamu terlihat sangat tampan. Aku ingat kamu pada pandangan pertama. Tapi, sejak Xiao Xia pindah, tidak pernah datang ke sini lagi. Aku tidak tahu apakah dia sibuk dengan pekerjaan sekarang. Aku masih merindukannya. Jika kamu bertemu Xiao Xia, tolong sampaikan padanya untukku. Menyapa dia. Baik, aku akan.